Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya ya. Nah, di video ini saya mau ngasih update sedikit sebenarnya ya tentang remarketing list kalau istilah dulunya atau your data segment gitu ya. Nah, jadi Google belum lama ini mengupdate requirement ya. Jadi memudahkan kita sebenarnya ya yang dulu syarat untuk menjalankan remarketing campaign itu 1.000 active visitor ya within the last 30 days gitu ya. Jadi dalam 30 hari kita itu harus punya size itu 1.000 visitor gitu ya. Nah, dan bukan berarti 1.000 visitor yang datang ke website kita akan masuk ke dalam size itu juga gitu ya. Jadi seringkali ya tentu lebih ya jumlah real visitornya ketimbang yang tercatat di size itu gitu. Nah, tapi sekarang semuanya diturunkan. Coba teman-teman perhatikan di help center ini ya, size of your data segment itu di Google Display Network ya must have a minimum ya 100 active user visitor. Memang sih kalau si display itu sebelumnya juga udah diturunkan duluan ya 100 gitu. Nah, tapi yang menarik itu di eh, Google Search Network juga sama ya di Google intinya gitu ya Google Search gitu ya dia juga cukup punya 100 active visitor gitu. Terus kalau di search buat apa sih gitu ya kalau teman-teman tanya ya mungkin ini jarang dipakai ya tapi di beberapa klien Digimaya itu kita pakai dan hasilnya juga ada yang bagus ya. Kita pakai yang namanya RLSA ya remarketing list for search ads gitu. Nah itu kan pakai data audience gitu ya di campaign search tapi pakai data audience gitu. Nah itu ada tekniknya ya jangan langsung nambahin gitu aja ya nanti iklannya biasanya nggak jalan. Nah ini requirementnya udah diturunin jadi bisa menggunakan audiens itu ya bahkan kalau size-nya masih 100 gitu. Dan juga di YouTube artinya di demand gen juga dong ya gitu demand gen ya kalau PMax tentu itu jadi sinyal ya gitu. Tapi di Dimension nih kita bisa juga pakai atau di YouTube ya 100 active visitor ya dan juga customer list ya. Nah, customer list itu ibaratnya kita punya data nih, nomor telepon atau email gitu ya. Kita upload ke Google nanti Google akan sinkronisasikan dengan datanya gitu ya. Dan kalau size-nya sudah ada 100 maka dia eligible untuk kita pakai di campaign gitu ya. Nah, ini menarik banget kenapa jadi sebelumnya itu saya selalu punya strateginya kan campaign remarketing itu tidak bisa digunakan apalagi kalau klien misalnya budget kecil ya gitu. Klien budget kecil, traffic sedikit, size sangat lama gitu untuk dikumpulkan gitu. Nah, karena requirementnya yang tinggi gitu. Memang bagus ya kalau kita bisa sampai punya banyak data karena kan semakin banyak data size itu ya salah satunya kan kita jadi sistem atau campaign punya peluang lebih luas ya untuk menjangkau audience gitu ya. Nah, tapi paling tidak ini kalau kondisi tertentu, yang budgetnya kecil, yang baru mulai gitu, ya kan akan sulit gitu untuk memanfaatkan ini. Mana itu 30 hari. Kalau lewat 30 hari kan dia berarti keluar lagi juga si audience itu kan. Nah, gitu. Jadi dengan adanya update ini angin segar gitu ya buat kita semua gitu apalagi buat teman-teman kita yang budgetnya masih minim gitu ya sehingga mereka bisa lebih fleksibel lagi dalam menggunakan uh, audience gitu ya dan menggunakan berbagai strategi di situ ya tentu salah satunya ya remarketing tadi gitu ya remarketing atau mungkin juga bid adjustment gitu ya itu bisa dimanfaatkan di sini. Ya, sebenarnya sih seperti itu aja teman-teman untuk updatean kali ini ya. Videonya tidak panjang tapi ini sesuatu yang menarik untuk teman-teman ketahui. Dan jangan lupa teman-teman Digimaya sedang ada pelatihan atau workshop ya Google Ads Next Gen gitu ya. Ini sebuah workshop yang uh, sangat menarik untuk diikuti. Kenapa? Karena banyak materi-materi yang unik ya artinya jarang dibahas di tempat lain gitu ya misalnya kayak update Google yang benar-benar terbaru kita akan bahas di sini. Kemudian juga best practice dari Google Ads gitu ya kita akan bahas di sini gitu dan juga misalnya hal-hal yang sangat dibutuhkan sebenarnya sebagai untuk pengiklan ya misalnya semacam kayak bagaimana kita mengaudit jadi SOP audit campaign search SOP audit demand gen SOP audit PMax itu ada materinya di sini jadi
teman-teman yang masih bingung kayak mau ngapain aja sih yang kita lakukan untuk campenser setiap harinya gitu ya. Untuk campaign demand gen setiap harinya, PMax setiap hari itu ngapain aja, optimasinya apa, cara benerinnya kalau ada problem A ya, common issues ya, salah satu materi juga di sini. Ya, itu seperti apa pendekatan-pendekatannya ya, semua dibahas nih di workshop Next Gen ini ya selama 2 hari full. Jadi benar-benar teman-teman akan banyak bawa pengalaman gitu ya. Nah, tapi ingat ya, slotnya ini sangat terbatas. Pokoknya siapa cepat dia dapat ya. Kalau nggak dapat nanti nunggu lagi, lama lagi biasanya gitu ya. Tidak, dia butuh waktu berbulan-bulan untuk mengadakannya lagi. Jadi memang eksklusif ya. Jangan lupa langsung saja kunjungi websitenya digimaya.com/nextgen ya. Langsung daftar aja selama tiketnya masih available buat dibeli. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Thank you semua. Sudah jalanin Google Ads, tapi hasilnya nggak stabil. Performa Google Ads itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu faktor saja tidak maksimal, campaign kamu bisa stuck atau terus-terusan boncos. Di Google Ads Next Gen, kita bahas lebih dari 50 faktor krusial yang sering bikin campaign gagal. Jangan sampai telat, join Next Gen sekarang juga.